Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat rumah belajar? Perkenalkan, nama saya Susana Eka Dewi, guru kelas 4 di SD Negeri 2 Ardirejo Kepanjen, Kabupaten Malang. Disinilah sekolah tempat saya bekerja dan belajar bersama peserta didik saya. Saat ini sekolah tampak sepi, tanpa canda guru anak-anak karena pandemi COVID-19. Sahabat rumah belajar, di masa pandemi seperti sekarang ini, tidak boleh menghambat proses pembelajaran, karena pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Untuk itu, saya alihkan proses pembelajaran dari tatap muka beralih ke pembelajaran virtual, tentunya dengan rumah belajar. Selain rumah belajar, media digital yang saya gunakan adalah WhatsApp, Google Form, YouTube, dan Google Search. Sebelum pembelajaran, terlebih dahulu saya susun RPP materi yang akan saya sampaikan. Kali ini saya menggunakan strategi model pembelajaran Discovery Learning pada materi IPA, fungsi sifat bunyi terkait indera pendengaran. Awal pembelajaran biasanya saya melakukan apersepsi terlebih dahulu, seperti berdoa, absensi siswa, yel-yel, tepuk PPK, dan menyampaikan tujuan pembelajaran melalui media WhatsApp Group. Lalu, bagaimana penerapan model pembelajaran Discovery Learning dalam pembelajaran dari rumah? Kita simak berikut ini. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran Discovery Learning. Sintaks model pembelajaran Discovery Learning adalah 1. Stimulus, 2. Perumusan masalah, 3. Pengumpulan data, 4. Pemrosesan data, 5. Verifikasi data, dan yang terakhir, generalisasi. Untuk tahapan pertama, pembelajaran Discovery Learning adalah stimulus. Saya memberikan video pembelajaran kepada peserta didik melalui sumber belajar dari rumah belajar dan YouTube. Tahapan yang kedua adalah perumusan masalah. Di sini saya memberikan pertanyaan yang menantang kepada peserta didik terkait materi tersebut. Jadi, saya membagi kelompok peserta didik, di mana satu kelompok berisi 5 siswa. Tahap ketiga adalah pengumpulan data. Di sini peserta didik melakukan diskusi melalui media WhatsApp Group dan mencari informasi sebanyak mungkin untuk memperkaya data dalam menjawab pertanyaan yang saya berikan. Peserta didik bisa mencari informasi melalui sumber belajar dan buku digital pada rumah belajar, atau bisa juga menggunakan Google Search. Pada tahap pengumpulan data ini, peserta didik juga melakukan percobaan untuk membangun konsep menyelesaikan permasalahan yang saya berikan. Tahap keempat adalah pemrosesan data. Peserta didik melakukan pengolahan data dari informasi yang mereka kumpulkan dengan membuat peta konsep. Tahapan kelima adalah verifikasi data. Peserta didik dalam kelompok secara bergantian menyampaikan hasilnya berupa video presentasi melalui WhatsApp Group. Kelompok lain diminta menanggapi hasil presentasi yang disampaikan melalui chat WhatsApp Group. Guru mengamati dan melakukan penilaian
terhadap proses diskusi dan penyampaian hasil diskusi peserta didik. Selanjutnya, untuk mengukur pengetahuan peserta didik, saya membuat soal-soal yang saya ambil dari bank soal rumah belajar. Peserta didik mengerjakan soal-soal tersebut pada Google Form. Tahapan terakhir adalah generalisasi. Di sini peserta didik merumuskan kembali hasil diskusinya dengan menambahkan masukan dari kelompok lain. Guru juga menanggapi pertanyaan yang perlu mereka pahami. Dilanjutkan dengan membuat kesimpulan bersama peserta didik. Baiklah, demikian proses pembelajaran discovery learning dalam proses pembelajaran dari rumah. Menurut saya, dengan adanya rumah belajar sangat membantu sekali dalam proses pembelajaran dari rumah. Sebagai guru, saya bisa memanfaatkan rumah belajar untuk memilih materi pada sumber belajar, menggunakan bank soal, dan fitur-fitur lainnya yang mendukung pembelajaran. Hai teman-teman, nama saya Aurel Safera. Saya kelas 4 di SD Unadirjo 2. Saya senang sekali belajar di rumah belajar karena di situ ada sumber belajar, bank soal, dan fitur-fitur yang lain. Ayo teman-teman, ikut gabung di rumah belajar seperti saya.